Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Alfonso Enrico Hasudungan Sitanggang. Saya mahasiswa UGM Jakarta Angkatan 49, khususnya konsentrasi Finance. Sebelum saya memulai, saya ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada dosen pembimbing saya, yaitu Pak Iwayan Lukalantara, MSc PhD, yang telah banyak membimbing saya sejauh ini sampai dengan saya dapat menyelesaikan tesis saya ini. Dan juga ingin menyapa untuk dosen penguji yang terhormat, kiranya dapat menerima apa yang saya sampaikan sebagai bahan tesis saya ini. Tesis saya ini berjudul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kebijakan Pendanaan, Risk-Based Capital, Pertumbuhan Premi Neto, Laba Perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan asuransi yang terdapat di Bursa Efek Jakarta. Untuk latar belakangnya, yaitu seperti yang kita ketahui bahwa banyak perusahaan-perusahaan saat ini tentunya ingin melindungi aset-aset mereka, yaitu dengan cara bagaimana mereka melindungi resiko keuangan mereka, kerugian mereka gitu. Jadi bagaimana mereka meng-hire perusahaan asuransi sebagai meminimalisir resiko dari mereka. Selain itu, kita juga mengenal bahwa banyak perusahaan ingin menggunakan alat investasi mereka, di mana alat investasi mereka juga mereka dapat menggunakannya pada perusahaan-perusahaan asuransi, di mana perusahaan asuransi ini memiliki kecukupan modal yang baik sekali, di mana mereka dapat menghimpun dana daripada nasabah mereka. Dan juga dalam pengambilan keputusan, di mana ketika perusahaan atau juga investor mengambil keputusan, tentunya ada beberapa yang harus dilihat sebagai alat ukurnya. Salah satunya adalah perusahaan yang dapat mencerminkan aset perusahaan itu sendiri. Dan juga yang terakhir, latar belakangnya adalah pengaruh terhadap perusahaan itu sendiri. Sebagai kita ketahui, pada tahun 2020 kemarin, dunia itu dihadapi oleh COVID. Walaupun hal COVID ini tidak dimasukkan ke dalam latar belakang saya, akan tetapi ini setidaknya ini bisa menjadi gambaran oleh bagaimana COVID itu sebelum dan setelahnya. Untuk penelitian ini juga selain itu juga untuk menguji pengaruh perusahaan, kebijakan pendanaan, modal berbasis risiko atau risk-based capital tadi, pertumbuhan premi neto, laba perusahaan pada nilai perusahaan. Untuk khususnya pada risk-based capital ini, itu telah diatur oleh POJK 69, POJK 05 2016, di mana perusahaan-perusahaan asuransi, tafakur, reasuransi, dan juga reasuransi tafakul itu harus memiliki rasio kecukupan modal mereka untuk mengcover premi mereka. Jadi itu telah diatur dalam POJK tersebut harus memenuhi setidaknya 200% dari perusahaan asuransi tersebut. Semakin tinggi resikonya, semakin tinggi juga kekuatan modal mereka untuk menanggulangi resiko tersebut. Untuk selanjutnya, bagaimana cara dapat menggambarkan bagaimana perusahaan-perusahaan ini tumbuh pada saat 2019 sebelum COVID, 2020 dan 2021. Data-data tersebut dapat dilihat bahwa nilai perusahaan itu terus berfluktuasi dari tahun 2019, 2020 dan 2021. Seperti salah satu contohnya yaitu perusahaan Abda atau asuransi Bina Dana Harta, di mana perusahaan itu pada tahun 2019 itu merupakan mereka mendapatkan nilai saham perusahaan mereka terendah, yaitu hanya sebesar 1,2 miliaran. Dan itu akan tetapi paling tinggi pada tahun 2021 yaitu sebesar 1,5 miliar. Mungkin sebagai itu salah satu latar belakang saya untuk mengambil studi kasus ini, bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut apakah terus berfluktuatif atau tidak selama kurang lebih 4 tahun ini. Untuk pokok permasalahannya, jadi untuk pokok permasalahannya itu balik lagi seperti apa yang telah pada judulnya, yaitu 5 variabel tadi. Yang pertama yaitu untuk mengukur ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan asuransi yang ada di Bursa Efek Jakarta. Yang kedua itu untuk mengetahui kebijakan pendanaan apakah berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga yaitu risk-based capital, apakah berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Yang keempat, apakah kenaikan premi neto berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang ada perusahaan asuransi di Bursa Efek Indonesia. Dan yang terakhir, apakah laba perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan asuransi yang terhadap Bursa Efek Indonesia. Untuk tujuan penelitiannya tentunya tidak lepas dari rumusan masalahnya. Yang pertama untuk menguji pengaruh perusahaan terhadap nilai perusahaan. Yang kedua untuk menilai apakah pengaruh di antara kebijakan pendanaan itu adakah pengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga untuk menguji dan menilai apakah pengaruh risk-based capital itu terhadap nilai perusahaan di Indonesia. Yang keempat mengevaluasi dampak kenaikan premi neto dan apa hubungannya dengan nilai perusahaan yang di Indonesia. Dan terakhir untuk mengkaji pengaruh
laba perusahaan terhadap nilai perusahaan yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah landasan teori. Landasan teori tersebut berdasarkan dengan pengaruh-pengaruh yang tadi telah disebutkan. Yang pertama tentunya laba perusahaan. Nanti akan dijelaskan. Selanjutnya adalah pertumbuhan jumlah premi neto, dan ada juga risk based capital. Yang keempat adalah kebijakan pendanaan. Yang kelima adalah ukuran perusahaan. Yang keenam adalah nilai perusahaan, dan terakhir adalah adanya agency theory dan signaling theory. Ini ada beberapa landasan teori yang saya gunakan untuk mengerjakan tesis saya ini. Untuk selanjutnya adalah kerangka berpikirnya. Jadi untuk kelima variabel, yaitu ukuran perusahaan, kebijakan pendanaan, risk based capital, pertumbuhan jumlah premi neto, dan juga nilai laba perusahaan, itu berdiri sejajar sebagai variabel independen yang mempengaruhi dalam nilai perusahaan, yang yaitu variabel dependennya. Untuk yang selanjutnya adalah pengembangan hipotesis, di mana menurut Wijaya Anggreni ini semakin mudah menemukan sumber pendanaan internal dan eksternal, semakin tinggi juga perusahaan, maka banyak aset yang dapat dijadikan jaminan sebagai penagihan utang. Jadi semakin mudah juga untuk masuk ke pasar modal. Jadi berdasarkan penelitian tersebut, temuan ini mengkaji pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan melalui pengendalian komite audit. Menurut hasil penelitiannya, ukuran perusahaan tersebut, sumber kebutuhan bisnis, hasil UJT parsialnya, ukuran tersebut berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini diwakili oleh nilai akun sebesar 2,201 dengan tinggi laba sebesar 1,59. Ini sebagai dasar untuk pengambilan hipotesis yang pertama, yaitu untuk ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan asuransi yang tersedia di Bursa Efek Indonesia. Untuk selanjutnya yaitu kebijakan pendanaan, di mana menurut Ibrahim Dahlan Saleh, pengaruh keputusan pembiayaan terhadap nilai perusahaan, makanan dan minum terdapat di Bursa Efek Indonesia ditentukan berdasarkan hasil valuasi perusahaan makanan dan minuman yang terdapat di Bursa Efek Indonesia dengan hasil UJT sebesar 0,423 dengan signifikansi 0,028, di mana itu lebih kecil dibanding probabilitasnya 0,05. Ini sebagai bahan dasar sebagai hipotesis yang kedua, yaitu kebijakan pendanaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan asuransi yang tersedia di Bursa Efek Indonesia. Untuk yang ketiga, hipotesisnya yaitu menurut Santi HD, di mana berpengaruh risk based capital korporasi. Temuannya menunjukkan bahwa faktor solvabilitas bersama stabilitas premi dan likuiditas berdampak pada risk based capital itu sendiri. Jadi pada saat peningkatan modal dan menunjukkan peningkatan pendanaan untuk mendukung timbulnya kewajiban dari risiko kebangkrutan tersebut akan adanya klaim tersebut, penambahan modal ini meningkatkan posisi keuangan perusahaan asuransi properti dan kecelakaan sehingga meningkatkan risk based capital perusahaan. Ini sebagai dasar untuk hipotesis yang ketiga, yaitu risk based capital berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan asuransi yang tersedia di Bursa Efek Indonesia. Untuk yang hipotesis keempat menurut Sitompul S, di mana hipotesis parsial bahwa pertumbuhan premi bersih atau premi neto yang diproyeksikan dengan premi bersih tahun sebelumnya berdampak negatif terhadap perusahaan dan show no to persuasi agency untuk mengambil komisi. Jadi ini sebagai dasar untuk mengambil hipotesis yang keempat, di mana pertumbuhan jumlah premi neto berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan asuransi yang tersedia Bursa Efek Indonesia. Untuk pengembangan hipotesis yang kelima, dalam penelitian Sultana Delisa, analisis uji parsial menghasilkan sebesar 16,6 untuk profitabilitasnya dengan pengambilan positif. Kesimpulannya bahwa profitabilitas fiksional berpengaruh terhadap nilai Y atau variable dependennya. Jika ada hubungan hierarkis yang kuat antara nilai, profitabilitas perusahaan akan tinggi dan juga kualitas akan ada pada nilai perusahaan itu sendiri. Sebaliknya jika profitabilitas rendah, maka kualitas peningkatan nilai perusahaan itu akan menjadi rendah juga. Ini untuk menjadi dasar untuk pengambilan hipotesis yang kelima, yaitu laba perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan asuransi tersedia Bursa Efek Indonesia. Untuk selanjutnya adalah metode penelitian. Jadi untuk metode penelitiannya, untuk rancangan penelitian yang dikaji menggunakan data kuantitatif, yaitu data sekunder. Untuk populasi dari sampelnya, populasi sebanyak 13 perusahaan asuransi yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia. Akan tetapi yang diambil ada 9 dengan metode purpose sampling, setelah ini akan dijelaskan. Untuk laporan tahunannya dan catatan laporan keuangan perusahaan itu diambil pada Bursa Efek atau dari idx.co.id pada periode 2018 sampai 2021. Untuk variabel independen, yaitu untuk ukuran perusahaan, kebijakan pendanaan, risk based capital, pertumbuhan premi neto dan juga laba perusahaan, dan juga untuk variabel dependennya yaitu variabel Y untuk nilai perusahaan itu sendiri, nanti akan dikurangkan terlebih. Untuk metode analisis data
Analisis data yang digunakan yaitu deskriptif, asumsi klasik, dan juga uji hipotesis, dan juga regresi. Untuk metode selanjutnya yaitu untuk pemilihan sampel, di mana menggunakan metode proposi sampling, di mana di sini yang pertama kriterianya adalah harus terdaftar pada Bursa Efek Indonesia, yang kedua memiliki laporan yang antara 2018 sampai 2021, yang tiga memiliki laba positif, yang terakhir memiliki informasi lengkap sebagai kebutuhan untuk pengembangan penelitian ini. Jadi untuk keempat kriteria tersebut hanya 9 yang memenuhi kriteria dari populasi tersebut. Dengan 4 tahun, jadi jumlah sampelnya ada 36. Untuk operasional penelitian, untuk nilai perusahaan itu menggunakan Tobin Skew, di mana market value of equity tambah total debt dibagi total aset. Untuk ukuran perusahaan itu modal kerja dibagi current asset dikurangin current liabilities. Untuk kebijakan pendanaan itu sendiri itu debt equity ratio, yaitu total kewajiban dibagi equity dikali 100%. Untuk risk capital itu sendiri, kekayaan yang diperkenalkan dikurangi kewajiban dibagi BTSM kali 100%. BTSM itu merupakan jumlah minimum tingkat solvabilitas yang harus dimiliki. Nilainya harus memadai untuk menutupi potensi kerugian, baik yang muncul dari resiko akibat penyimpangan atau akibat kegagalan pengelolaan kekayaan atau maupun kewajiban. Untuk yang selanjutnya itu pertumbuhan jumlah premi neto, yaitu kenaikan atau penurunan premi neto dibandingkan dengan jumlah premi neto tahun sebelumnya. Yang terakhir adalah perusahaan atau dari net income. Untuk selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama itu untuk uji asumsi klasik, yaitu ada analisis statistik deskriptif. Mungkin untuk statistik deskriptif ini tidak banyak saya jelaskan karena memang ini hanya yang merupakan metode dasar di mana harus digunakan, akan tetapi tidak adanya yang bisa diambil keputusan untuk dari analisis statistik deskriptif ini. Untuk selanjutnya adalah uji normalitas, yaitu dalam uji normalitas ini terhadap residual yang menggunakan uji Jarque-Bera. Jadi dalam penelitian ini tingkat probabilitas yang digunakan adalah 0,05. Dalam mengambil keputusan adalah angka probabilitas dari statistik Jarque-Bera dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi pada pengolahan data tersebut, nilai statistik Jarque-Beranya adalah 2,285. Karena nilai probabilitasnya sebesar 0,318, yaitu lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat probabilitas yang 0,05. Dalam hal ini berarti data-data yang telah diolah telah terdistribusi dengan normal. Untuk selanjutnya adalah untuk uji multikoliniaritas atau di mana model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independennya. Jadi untuk menilainya adalah bisa melihat dari angka center VIV ini. Jadi berdasarkan hasil pengujian multikoliniaritas ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikol di mana antar variabel tersebut tidak ada nilai center yang lebih dari 10. Semuanya di bawah 10, 2,2, 2,7, 1,5, 1,1, dan 1,15. Untuk uji selanjutnya yaitu uji heterokedasitas, di mana untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari resuda satu pengamatan ke pengamatan lain. Jadi berdasarkan hasil uji statistik ini diketahui bahwa probabilitas chi-square-nya harus di bawah 0,05. Nah, untuk uji di sini kita bisa melihat bahwa uji chi-square di keduanya adalah di bawah 0,05. Berarti tidak ada gejala heterokedasitas dalam penelitian ini. Untuk selanjutnya adalah uji autokorelasi, di mana asumsi independensi dari residual uji dengan Durbin Watson itu dari 0 hingga 4. Jadi jika Durbin Watson-nya statistik lebih kecil dari 1 atau lebih besar dari 3, terindikasi terautokorelasi. Akan tetapi di sini statistik Durbin Watson-nya itu hanya sebesar 1,36. Jadi tidak terjadi fenomena autokorelasi dalam penelitian ini. Oke, yang selanjutnya adalah uji analisis regresi linear berganda. Jadi untuk uji regresinya kita bisa melihat untuk koefisiennya, di mana ini adalah pengaruh secara positif atau negatif, dan ini adalah probabilitasnya untuk pengaruh secara signifikan atau tidak. Jadi untuk pengaruh secara negatif itu ada dua variabel, yaitu ukuran perusahaan dan juga risk-based capital, itu berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Akan sebaliknya untuk kebijakan pendanaan, pertumbuhan premi neto, laba perusahaan itu berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Tetapi untuk probabilitasnya sendiri yang signifikan hanya untuk ukuran perusahaan, di mana probabilitasnya di bawah 0,05. Itu hanya untuk ukuran perusahaan yang secara signifikan berdampak terhadap nilai perusahaan. Akan tetapi untuk kebijakan pendanaan, risk-based capital,
pertumbuhan premi neto, dan juga laba perusahaan itu tidak berdampak signifikan terhadap nilai perusahaan. Untuk memperkuat hasil dari regresi tadi, saya menambahkan untuk analisa distribusi lag-nya, di mana untuk analisa distribusi lag-nya ini itu untuk mengambil perbandingan dengan apakah variabel dependennya itu terpengaruh oleh variabel independen pada tahun sebelumnya, satu tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya, dan juga 3 tahun sebelumnya. Jadi untuk ukuran perusahaan, kita bisa melihat untuk T1 ini adalah tahun 2020, T2 2019, T3 itu 2018. Jadi untuk probabilitasnya itu yang berpengaruh signifikan adalah tahun berjalan itu 2021 dan juga tahun 2019 dan juga tahun 2018 yang berpengaruh secara signifikan, yaitu untuk yang tahun berjalan itu berpengaruh negatif, untuk tahun 2019 berpengaruh negatif juga, dan akan tetapi untuk tahun 2018 berpengaruh positif. Nah, untuk variabel independen yang kedua, yaitu untuk kebijakan pendanaan, itu untuk semua yang telah diuji untuk tahunnya juga telah dikurangi 1, 2, dan 3 tahun, akan tetapi tidak ada yang berpengaruh signifikan untuk variabel kebijakan pendanaan ini terhadap nilai perusahaan. Kita bisa melihat di sini nilainya tidak ada yang lebih dari di bawah 0,05 probabilitasnya. Untuk variabel yang ketiga, yaitu untuk risk-based capital, kita juga bisa melihat bahwa untuk probabilitasnya tidak ada juga yang di bawah 0,05, yang dalam artian tidak ada yang berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Untuk variabel yang keempat, yaitu pertumbuhan premi neto, nilai probabilitasnya juga tidak ada yang di bawah 0,05, dalam artian itu tidak ada yang berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Untuk variabel yang terakhir, yaitu untuk laba perusahaan, juga sama, bahwa tidak ada probabilitas di bawah 0,05, dalam artian bahwa tidak ada yang berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan yang ada pada perusahaan asuransi Bursa Efek Indonesia. Untuk UJF-nya, di mana signifikasi dapat terlihat apabila nilai signifikasinya 0,05. Jadi dalam F-tabel ini telah dihitung bahwa untuk degree of freedom-nya itu 36, untuk K dibagi dengan degree of freedom atau 6 dibagi dengan 36 kurang 6, yaitu 2,534. Jika untuk F-tabelnya ini adalah nilainya 2,534, harus dengan tingkat signifikasi 0,05. Tapi dalam pengujian tersebut bahwa F statistiknya 12,34, di mana 12,34 ini lebih besar daripada nilai F-tabelnya, yaitu 2,53. Dalam artian pertumbuhan premi untuk kelima variabel tersebut, yaitu ukuran perusahaan, kebijakan pendanaan, risk-based capital, pertumbuhan premi neto, dan juga probabilitas, itu berdampak signifikan dan secara bersama-sama ke terhadap nilai perusahaan. Itu untuk OJF-nya. Selanjutnya adalah penutup. Kesimpulannya, sesuai dengan latar belakang permasalahan penelitian tadi, di mana dilakukan beberapa pengukuran terhadap nilai perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia, ada beberapa dapat disimpulkan, yaitu untuk ukuran perusahaan berdampak negatif dan pengaruh terhadap nilai perusahaan yang ada di Indonesia. Tetapi untuk kebijakan pendanaan dengan leverage institusional tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang ada pada perusahaan asuransi Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, memiliki kewajiban permodalan berbasis risiko atau BTSM yang memungkinkan penggantian aset tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang ada pada perusahaan asuransi yang ada di Bursa Efek Indonesia. Yang keempat, kenaikan penurunan tarif bersih, kenaikan atau penurunan premi neto itu tidak berpengaruh juga terhadap nilai perusahaan asuransi di Bursa Efek Indonesia. Dan terakhir, yang kelima adalah laba perusahaan tidak berpengaruh pada nilai perusahaan pada perusahaan asuransi yang ada di Bursa Efek Indonesia. Dan yang terakhir, untuk ukuran perusahaan, kebijakan pendanaan, risk-based capital, pertumbuhan premi neto, dan juga probabilitas perusahaan atau laba perusahaan itu memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap nilai perusahaan asuransi yang ada di Bursa Efek Indonesia. Untuk sarannya, untuk ruang lingkupnya mungkin dibatasi bagi perusahaan hanya dibatasi bagi perusahaan tradisional yang ada pada Bursa Efek Indonesia. Seharusnya bisa lebih luas bagi peneliti merekomendasikan untuk penambahan asuransi di luar Bursa Efek Indonesia, karena lebih banyak lagi tentunya perusahaan-perusahaan yang belum go public yang ada di Indonesia. Untuk yang kedua, untuk diharapkan variabel lain yang terkait dengan nilai perusahaan dapat ditambahkan untuk penelitian selanjutnya. Dan yang terakhir adalah total aset bukanlah ukuran mutlak dari ukuran perusahaan, seperti yang bisa dilihat dari jumlah hutang
dan maupun bisa dilihat dengan cara-cara lain atau rasio-rasio lain. Itu juga bisa ditambahkan sebagai variabel penambah untuk penelitian selanjutnya. Demikian presentasi tesis saya. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Semoga bermanfaat buat para teman-teman yang sedang melakukan tesis, juga untuk para dosen yang sedang meneliti. Semoga bermanfaat untuk tesis saya ini, dan juga mohon maafkan dengan berbagai macam kekurangan dalam pengolahan data dan juga cara penyampaian ataupun pengartikan. Terima kasih, sukses selalu.